Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin ini konten saya yang pertama dibuat di channel YouTube. Nanti kedepannya mungkin semuanya bisa melihat ya untuk konten-konten saya di Septian atau channel. Nanti gua bakalan datengin bintang tamu yang itu bisa memotivasi kita semua. Nah, sementara untuk malam ini di konten gua yang pertama, gua kedatangan bintang tamu. Ini rekan gua yang sangat luar biasa. Dia itu bisa menghibur orang banyak gitu. Makanya gua untuk membuka kali ini gua undang dia untuk datang ke sini. Selamat malam, Bro. Sehat, Bro? Sehat. Alhamdulillah. Ya, ini dia namanya Wildan. Nanti gua di deskripsi satuin Instagramnya bisa kalian kalau unfollow ya, bisa unfollow ke follow itu follow ke channel ke Instagramnya dia gitu. Lu kalau mau kepoin lah gitu. Baik, gua akan tanya beberapa pertanyaan ke saya dong, ke Anda gitu. Oh iya. Mengenai di tahun-tahun 2020 kan kita sekarang akhir tahun nih, Bro. Iya. Gitu. Apa sih suka duka lo di 2020 ini? Kalau menurut gua sih ya, masalah suka. Lu terserah lah. Lu bisa pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia, campur lah. Tenan naon. Oh, iya. Bari ngopi, bari ngarokok, Oh, iya. Menurut Abis ya. menurut saya di tahun 2020 ya, di tahun 2020 ini kalau masalah suka duka itu dari tahun ke tahun juga itu udah menjadi suatu perjalanan hidup gitulah. Iya. Tapi dengan 2020 ini dikarenakan kita sedang seluruh dunia mungkin ya, bukan hanya kita, dilanda dengan bencana akan adanya virus corona di pertengahan tahun 2009. Iya kan? Ya 2020 awal. dukanya sih lebih mendalam gitu loh. Maksudnya. Pribadi lo, maksud gua tanya gitu, yang pribadi lo tentang kehidupan di 2020. Ya kan lo kan asli gua lihat gitu orangnya ceria terus gitu. Iya, orangnya iya. kan bisa menghibur orang lain juga gitu. Iya. Nah, gua lihat lu itu sebagai, gua juga lihat lu gitu seorang anak yang hebat, yang muda, tapi lu sayangnya gak punya perjalanan hidup, Bro. Lu cuman bisa, nah mungkin lu bisa buktiin di sini gitu di channel YouTube gua gitu bahwa lu itu punya perjalanan hidup untuk ke depan gitu. Nah, nanti juga gua tanyain itu, tapi sebelumnya gua tanyain itu di 2020-nya gitu. Perjalanan hidup lo gimana gitu? Perjalanan hidup gua di tahun 2020 Iya. ini ya seperti biasanya gitu. Belajar jalan, karena kan gua sekarang kelas 12 kan. Oh, lu baru kelas 12? Iya, gua. Lu muka udah tua, lu baru kelas 12. Iya. Tidak apa-apa Gila, sih. gua udah nikah gitu. Ya berarti ini salah satu mencerminkan dong muka tua. Oh, wawasan juga luas gitu loh. Ya gimana ya? Menurut gue sih tahun 2020 ini haru banget sih. Perjalanan gue sedikit kayak waktu-waktu dulu kan kelas 1, kelas 2 gue bisa masih kumpul sama teman-teman. Ya. Sekolah bareng tatap muka. Sekarang wah udah kayak gak sekolah aja gitu. Iya. Main gadget terus. Dulu kan gadget tidak diperbolehkan dimainkan terus. Oh gitu. Lu berarti setiap kalau mau sekolah sekarang mainin gadget, paginya tidur dulu gitu. Iya gitu. Tiap hari gitu. Gak ada kerjaan amat hidup lo ya? Iya, justru itu loh. Masalah pandemi, sudah pandemi terus gak ada kerjaan, ya madesu lah. Oke, di 2020 memang sih kita juga kan mengetahui bencana non alam ya. Iya. Pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan lah pandemi COVID-19 ini cepat selesai. Nah, progres lo punya progres ya untuk ke depan di 2021, tujuan lo itu apa gitu, dan lo itu mau seperti apa sih harapan lo gitu di 2021 gitu? Oh iya, kalau menurut gue sih 2021 ini mah program gua gitu ya. Progres lo Iya. kehidupan. Progres bro. Iya, progres.
Sorry. Jadi kan 2020 ini wah, gue jarang mikir orangnya. Iya, lu tahu kan? Iya, gua tahu. Jarang mikir. Terus juga hidup seakan-akan gak punya beban, tapi beban banyak. Oh, gitu. Padahal beban gue sih banyak lah, tapi gue seakan-akan dah udah gak peduli lagi gitu. Sama beban hidup lo Iya. sendiri. Makanya gue kedepannya pas gue pulang kemarin tanya kuliah di mana. Itu yang bikin gue bingung. Mau kuliah di mana, jurusan apa? Itu yang bikin gue mumet sampai sekarang. Kenapa lo bingung? Karena ya salah gue sendiri mungkin ya. Dari dulu Ya, emang dulu. jelas salah lo sih semua. Iya, jadi gue dari kemarin wah sebelum masuk kelas 12 akhir ini gak pernah sama sekali mikirin pengen kuliah di mana dan mau ngambil jurusan apa. Itu salahnya gue gak mikirin dari dulu gitu. Tapi sekarang gitu kan di akhir tahun, sekarang udah hampir tanggal 28 gitu. Tanggal 28 kalau nggak salah. Nah, ada nggak udah kepikiran nggak untuk Udah sih. 9 ini, Udah tanggal sih. 29 gitu. Gue sih pengennya kuliah di salah satu kuliah swasta ya. Masih daerah sini, Daerah Sukabumi. daerah Sukabumi. Kalau gak masuk, ada sih teman gua yang nawarin beasiswa itu, lu tahu Oke, kan? Ada yang nawarin yang nawarin beasiswa katanya masuk perkuliahan. Udah kalau perkuliahan Ya, jangan dulu disebut. ya itu program gua pengen masuk ke kuliah swasta itu. Gua pengen kalau gak masuk ke kuliahan yang beasiswa itu, gue pengen masuk jurusan AKI aja sih menurut gue. Oh itu bagus sih. Emang lu basic lu di agama, memang gua juga tahu lu punya lah basic lu. Ya, maksudnya bukan gitu juga, gue kepengen lah. Justru gue masuk ke basic agama itu bukan gue kayak udah wah ini Tahu cocok gua bro, banget. lu kan orangnya gitu, jarang mikir gitu. Lu orangnya aja nggak mau dipaksakan gitu kan, terserah lu aja gitu kehidupan. Kalau menurut gua sih kalau misalkan lu ngambil jurusan hukum Islam itu kan berhubungan dengan hukum, pasti lu kan nantinya akan banyak menghafal gitu. Apakah memang emang lu suka gitu kan, minat di jurusan itu atau gimana gitu sehingga lu mau tujuan lu ke sana gitu. Padahal itu kalau gua lihat gitu Iya, kan, iya. kalau gua lihat itu bertolak belakang kan dengan apa? Ya dengan pemikiran gue saat ini Bukan gitu loh. dengan sikap lo gitu. Iya. Ya justru di situ pas gue pikir-pikir panjang banget, kayaknya ini cocok deh buat gue gitu. Gue pengen kan ngerubah. Soalnya gini-gini gue gak mikir-mikir juga kalau misalnya lagi pengen banget nih ngapalin waktu di sekolah dulu ya. Iya. Pengen banget ngapalin ya gue ngapalin kayak gitu-gitu. Kayaknya asik nih masuk agama kayak hukum-hukum gitu. Soalnya pas gue tanya kan, gue soal dulu kan ke guru gue yang di sekolah. Oh, gitu. Ya tanggapannya gimana sih pas gue belajar gitu tak. Nah pas gue tanya-tanya gitu, kata guru gue ini gak tahu bohong gak tahu enggak ya. Dia bilangnya gini, oh kamu bagus dan kamu aktif, kamu suka banyak bicara katanya. Oh, gitu. Aktif banget. Gimana kalau kamu masuk hukum? Kan saya tanya balik dong ke guru saya itu. Katanya gini, ibu ini jawabnya jujur apa enggak nih? Ya. Kata ibunya, ya jujur. Oh syukur deh kalau gitu. Apa bener nih bu cocoknya ke hukum? Wildan juga pengennya sih, kata gue kan sopan, gak mungkin dong. Gua gak mungkin gitu dong. Kata gue, Wildan cocok nih bu kalau misalnya masuk ke hukum. Pengennya hukum apa katanya? Wildan pengennya masuk hukum HKI kata gue. Islam. Iya hukum Islam katanya, iya cocok. Soalnya kan basic kamu dulunya di pesantren katanya. Oh gitu. Lu emang dulu di pesantren? Iya di pesantren. Jadi cocok lah untuk mendalami agama katanya gitu. Berapa lama lu di pesantren dulu? 3. Oh gitu. Bagus lah lu kan hidup di pesantren gitu. Nah mengenai gua kan orangnya awam gitu mengenai Islam. Gua udah tahu lah gitu. Sedikit tentang kehidupan lo gitu. Lo juga di itu tadi gua bilang tadi di ilmu agama. Mengenai ini juga sih. Eropa ya? Oh boleh. Pandangan lo mengenai banyaknya stigma atau paradigma lah yang ada di negeri kita tentunya gitu. Iya. Tentang masyarakat yang memang saat ini gitu kan gua jujur ke lu, gua
bukan ahli agama gitu kan, gua gak tahu lah, gua awam gitu. Iya. Nah makanya gua tanya gitu, Islam itu seperti apa sih menurut lo, maksudnya bukan ini Gue gitu. salah nih, udah jujur bahwa gue udah masuk pesantren, ujung-ujungnya ada agama. Iya, gua tanya itu. Oh iya. Tahu. Kali aja gue bisa jawab nih. Ya gua kan yang beri gambaran lah kepada Iya, gua iya. gitu, bahwa oh ini loh ya Islam gitu kan. Sedikit banyaknya lah gua bisa Iya, apa iya. namanya. Dan orang-orang yang menyaksikan nanti di YouTube gua juga kan bisa tahu nanti. Iya, semoga aja gitu. Ah. Masuk akal. Tanya Gitu dulu. maksudnya. Nah, pandangan lo lah gitu mengenai Islam. Oh, ini loh gitu loh yang dimaksud dengan Islam itu seperti ini. Gua gak tanya banyak sih. Yang gua tanya sih satu Mungkin sih, yang maksud. persaudaraannya gitu. Oh iya. Mengenai Islam itu sendiri gitu kan, dengan agama lain, terus lagi dengan yang lain gitu. Yang gua tanya itu aja sih. Gua gak tanya ke lu babu dulu lah, segala enak lah. Iya. Gua gak tanya itu gitu. Tapi mengenai apa namanya, toleransinya lah yang gua tanya, karena gua kan terus terang gini-gini juga gua sering mengamati lah kondisi negara gitu. Iya. Jadi gua mau tahu sih Islam itu toleransinya seperti apa gitu. Menurut gue sih ya, menurut gue pribadi, bukan mencakup. Iya, memang gua juga kan menurut lu. Gue gitu. ngeri nih kalau bahas tentang Islam di Indonesia. Menurut gue Islam di Indonesia tuh beragam, asik menurut gue. Budayanya. Jadi Islam dengan budaya itu menyatu gitu. Iya. Kalau ngebahas kemarin tentang Mantasab Habikomit itu pasti lu tahu kan di IG Iya, itu banyak iya. yang soal Natal itu. Iya. Tentang mengucapkan Natal selamat gitu. itu ya kan, itu banyak yang pro dan banyak banget menurut gua. Gak masalah sih kalau misalnya, soalnya kan Islam, sebenarnya Islam di Indonesia tuh Islam paling keren menurut gua. Beragam macam Islam di budaya-budaya tapi sejalan gitu. Lu ngerti gak sih? Sejalan, lu maksud lu sejalan itu seperti apa gitu? Gua ya. Maksud, wah gua gimana ya nih Islam di Indonesia tuh. Ya, Islam kan itu rahmatan lil alamin ya. Mayoritas di Indonesia ini agak beragama Islam. Bisa Islam di Indonesia kan agama banyak ya. Katolik, macam ada 5 kalau nggak salah kan. Iya. Nah itu bisa hidup tentram. Tapi ada juga yang kayak mengadu domba, itu udah biasa kan. Maksudnya apalagi kan gue udah kayak ke manutnya ke Nahdlatul Ulama aja sih. Gitu. Kalau menurut gue udah Islam. Lu Udah menurut gua, lebih tunggu apa kata guru lu ya. ya itu. Bagus sih. Karena gua gini loh, kenapa gua tanya gitu karena memang saat-saat ini gitu isu-isu agama sedang booming gitu. Iya, Makanya itu. gua tanya itu ke lu gitu. Iya. Mudah-mudahan lah bisa lu sekarang gitu kan, apalagi di Indonesia, mudah-mudahan sejalan di apa namanya, sedang Lu bisa pandemi lihat gitu. lah Islam yang tentram, yang enak itu cuma jaringan Nahdlatul Ulama doang, kumlah di Indong sih bagi gue. Begitu. Kalau gua gak terlalu banget apa nama baca tentang Nahdlatul Ulama ya. Yang gua baca sih dari beberapa buku yang gua baca gitu, gua lebih apa namanya, lebih membaca penyebaran Islam gitu. Salah satunya kan penyebaran Islam di Indonesia itu oleh Wali Songo ya. Iya itu. Nah gitu, karena ternyata gua baca sejarah penyebaran Islam di Wali Songo pada zaman Wali Songo itu, kala itu ternyata luar biasa gitu, bahwa budaya dan Islam itu toleransinya luar Nah biasa. itu. Nah makanya gua gitu kan, mudah-mudahan juga gua apa namanya terus menggali Ya, dari- meskipun gua di kampus itu kan gua jurusan lebih ke informatika gitu, jadi tapi gua dalami itu terus gitu, karena gua yakin gua bisa kritis gitu, karena gua orangnya gitu, kalau misalkan mau tahu satu perkara gua harus terus baca referensi lah gitu kan. Makanya gua juga tanya ke lu itu masalah itu. Dulu kan waktu zaman Wali Songo, lu tahu kan dakwahnya kayak mengajak. Iya. Beda dengan zaman sekarang menurut gua itu, yang mirisnya Islam zaman sekarang itu. Yang kayak kalau misalnya dakwah itu, Pak Jokowi dulu pernah nyindir kan. Di IG lu tahu kan itu ceritanya. Udah tahu. Yang kayak dakwah itu merangkul bukan memukul. Gua tahu. Ini
apa ya, sebuah problem lah dalam Islam di Indonesia itu sekarang. Ya makanya gue baru tahu kemarin-kemarin gue juga gue baca tuh di itu bahwa Menteri Agama juga kan udah diganti gitu. Iya. Jadinya Bapak Rahru Raji ya. Jadi Gus Yakut itu dari Nahdlatul Ulama Iya, gitu. Ulama itu. Ya itu kalau nggak salah ketua GP Ansor. Iya, itu ketua GP Ansor. Mudah-mudahan lah dengan adanya dengan pergantian Menteri Agama Bapak Gus Yakut, mudah-mudahan Bapak bisa mengemban amanah dan mudah-mudahan bisa mempersatukan Islam dan bisa menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Gua ingat kata-kata Pak Gus Yakut tuh ketika dilantik dan berpidato, jadikan Islam itu sebuah inspirasi bukan aspirasi. Iya, gitu. itu. Nah, pandangan lu sendiri sih mengenai bukan aspirasi tapi inspirasi itu seperti apa sih menurut lo gitu? Suka Kan kalau misalkan tanya Gus Yakut ya gak mungkin juga Iya, iya, tapi ke depan bisa gua tanya langsung Pak Menag ya. Iya. Nah gimana gitu tentang kata-kata dari Gus Yakut itu bahwa Islam itu inspirasi bukan aspirasi gitu. Justru disitulah kan Menteri Agama, lu tau kan itu pas kelanjutan pidato itu, agama di Indonesia itu bukan hanya Islam gitu. Iya. Tapi banyak kan. Iya. Nah disitulah Islam harus jadi inspirasi itu. Oh, Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau katanya Islam itu damai, kayak gitu-gitulah enak. Jadi yang kayak nggak Islam tuh mandangnya, oh ternyata Islam tuh gini loh. Nah bisa jadi inspirasi kan. Bukan hanya, wah kok Islam keras seperti ini sih, wah kok Islam kayak gini sih. Lah jangan seperti itu maksudnya. Gue setuju banget sih dengan kata-kata itu sih. Keren banget. Oke, manut aja lu. Bagus lah. Nah mudah-mudahan lah lu ke depan bisa menemukan jati diri lo gitu kan. Iya. Meskipun gua juga kan udah tahu. Ini balik lagi nih ke prinsip hidup lo lah. Gua tanya prinsip hidup lo apa sih gitu, balik lagi karena tadi udah kita melebar sedikit gitu. Prinsip hidup lo itu seperti apa sih? Prinsip hidup gue sih, Karena kan setiap orang pasti mempunyai prinsip hidupnya gitu. prinsip hidup gue ya kayak nyenengin orang aja sih, bikin orang seneng aja sih. Tapi lo ketika lo ada di posisi yang terpuruk, lo pengen gak sih gitu ada orang di samping Oh lo yang jelas lah, menghibur gitu? jelas lah, soalnya kan kata orang sih, gue tuh kayak, wah lu hebat banget sih di saat, kok bisa sih lu ngehibur orang kayak gini, kan gitu kan, lu humoris banget sih. Nah kadang orang humoris itu dikala dia sedih ataupun apa di depan banyak orang sih dia kayak biasa-biasa aja, tapi setelah di belakang layar beda cerita itu. Lu kadang Gue pengen banget kayak kalau misalnya lagi punya masalah, pengen ada orang gitu, tapi gue kayak ngungkapinnya kayak, wah ini orang bisa gak mecahin ya itu yang jadi masalah bagi gue. Itu suka mending gue pendem, kadang gue diem, tapi depan orang mah gue kayak udahlah biasa-biasa aja. Bagus sih lu kan enggak. Nah makanya kan gua tanya lagi lo balik lagi ke prinsip itu nyenengin orang lain gitu kan. Gua setuju sekali sih sama lu gitu, nyenengin orang lain gitu kan. Lu suka cari topik atau enggak sih untuk membangun suasana gitu depan orang? Suka gue. Oh, gitu. Kalau misalnya suasana lagi nongki, kalau bahasa sekarang lagi nongkrong, lagi nongkrong, terus semua orang kan pegang gadget pasti. Iya. Gue paling gak suka itu kalau misalnya ada Lagi orang nongkrong gua juga gitu. sama gitu. Pasti gue tiba-tiba kayak taruhin gadget, langsung ngajak ngobrol gitu, kayak biasa-biasa, langsung seru-seruan. Kalau enggak kayak teman, misalnya teman lagi ada masalah nih, terus tuh kayak, lu punya masalah kan, kayak gitu-gitu, gini masalah sama ceweknya atau apa. Kalau ada yang pacaran atau datang-datang kan itu lagi sepi nih, ada yang udah baru putus tuh, terus datang-datang gue kayak bilang, gimana nongkrong nggak disabetin sama pacar, kayak gitu-gitu. Terus semua orang kayak ketawa gitu-gitu ya. Bagus sih. Ya gitulah, gua kan nggak mudah-mudahan lah hidup lu ke depan bisa lebih baik gitu. Iya, apalagi di 2021 gitu, di 2021 gitu. Nah gua juga kan
kenapa gua undang lu ke sini gitu kan, lu bisa datang ke gua gitu kan ngopi gitu. Nah pengen itu aja sih gitu, tanyain apa yang harus gua tanyain gitu ke lu gitu. Tapi ya saya Gue kira boleh balik tanya gak? boleh sih, tapi kan boleh. Menurut lu nih ya, kan tadi lu nanya tentang gimana tahun 2020 ini, ya kan gitu. Gue sekarang tanya balik deh. Boleh Kan semua. Boleh dong. Aduh, ini nanti gitu khusus channel yang ini gitu gua ditanya gitu, nanti mah gua yang tanya terus gitu. Baru kali ini ada narasumber yang nanya ke gua gitu. Gue maksudnya lu kan kapasitas gua sama lu kan beda. Lu udah termasuk mahasiswa dong. Kalau gua masih siswa lah. Belum mah gua. Jadi gak ngerti lah maksudnya tentang bukannya gak ngerti ya, tapi belum sampai tak mikir gitu. Menurut lo nih sekarang tentang 2020 ini, tentang pandemi ini gimana sih menurut lo gitu? Tentang pandemi ini ya tentang mas masuk kuliah kan sekarang. Ya gua juga ribet sih gitu kan, tentang ya mau gimana lagi lah, gua yakinin gitu bahwa ini adalah takdir Allah gitu kan. Iya. Takdir Tuhan, kita ya nggak sudah, bisa iya. apa hanya saja kita harus menjalani. Nah itu. Dan juga kita juga harus tetap ya mengikuti protokol kesehatan gitu. Gua sih pernah gua pernah dengar dari guru gua gitu kan, orang lain sekarang 3M katanya kan, memakai masker, terus lagi mencuci tangan gitu kan, menjaga jarak gitu. Nah kalau guru gua sih bilang gini, kita jangan 3M tapi tambah 1 katanya, jadi 4M. Apa yang satu lagi? Yaitu membaca doa tolak bala katanya. Iya, itu ada itu. Nah, itu gua ingat itu kata-kata guru gua gitu waktu pas pandemi gitu, mengenai gua sih di masa pandemi ini sangatlah sulit sih ya, banyak orang yang menjadi pengangguran dan lain sebagainya lah. Mudah-mudahan lah ikhtiar kita gitu kan, karena ini bencana non alam seluruh dunia juga, kita nggak bisa menyalahkan bro, nggak bisa menyalahkan kepada siapapun kan gitu. Ya jangankan negara kita lah, negara sebesar Amerika, sebersih Perancis, kena gitu kan, makanya nggak bisa saling menyalahkan. Ya itu di masa sulit ini sih gua ini gitu ya, mari kita bersatu gitu, jangan saling menyalahkan, mari kita sama-sama membangun ikhtiar kita, usaha kita untuk terlepas dari pandemi ini. Nah ya itu sebenarnya itu yang harus diutarakan oleh public figure maksudnya gitu. Ya, memang bukan hanya sekedar kan gua juga lihat sih beberapa kan public figure kan menyaranin itu gitu kan. Iya. Menyaranin ke sana gitu. Itu aja gua makanya kita saling bangun lah mengenai itu. Betul. Sudah itu. Sudah cukup. Nah, konten gua gitu yang gua buat gitu. Di pertama ini gua kedatangan sahabat gua namanya Wildan. Wah pokoknya asik bener lah kalau misalkan sama dia gitu, ketika ngopi kita lagi kesepian gitu kan, tinggalin pacar. Lu punya pacar gak? Enggak. Ada satu pertanyaan, lu punya pacar? Kagak tapi gue punya satu sahabat cewek gue, tapi nggak pacaran gue. Begitu. Dulu sih gue punya lah pacar. Wah jadi manjang lagi nih. Gak apa-apa. Terus dulu gue punya pacar ya sih waktu dulu, tapi putus dulu yang mungkin kayak sifat gue kayak gini, gue depan teman-teman kayak asik, tapi nggak bisa gue ke pacar gitu, nggak bisa membangun suasana asik. Ya nggak bisa itu gue ke pacar, kecuali kalau ke teman. Ya mungkin gitu, pacar lo belum mengenali ya itu mungkin lo. Kecuali satu itu sahabat gue waktu pas gue udah mau nyampe 6 tahun sih sahabatan sama cewek itu ya. Sahabatan baik gitu, ya, tapi nggak pacaran gitu. Kagak pacaran dan ya kayak sahabat biasa aja gitu, tapi ada spesialnya. Tidak ada gue, nggak ada spesial apaan spesial gitu, nggak ada. Biasa aja kayak sahabat, tapi kayak keluarga gue kenal dia, keluarga dia kenal gue, kayak gitu udah saling baik kenal juga keluarganya. Iya udah baik, itu yang bikin kayak udahlah gue gak perlu lagi pacaran. Oh gitu. Iya, yang ngertiin gue aja udah ada, maksudnya kurang apa lagi sih hidup gue gitu. Kalau pacar ya elah nambahin ban gitu kan. Iya juga. Lu udah pacaran lu sampai matang lu berapa ya? Ya banyak kayaknya deh. Gagal lu. Ya. Itu aja gue. Gak punya pacar, tapi gue punya sahabat gitu. Tapi cewek.
yang mengerti lo lah gitu. Iya, itu yang paham akan gua gitu loh. Makanya lo sering curhat juga. Nah, iya itu. Pokoknya Gua juga sering lihat postingan-postingan lo. nah, gitu. itu lu pasti tahu kan. Gitu. Pokoknya dia tahu lah Oh, gitu. sejarah gua kayak Kirain gimana. itu pacar lo gitu. Bukan itu sahabat gue. Tapi udah gua anggap kayak keluarga sih itu mah. Gimana lo kalau ditinggalin nikah mah? Sama pacar gua sama sahabat gua, ya gak apa-apa lah. Mungkin ya tujuan kita sahabatan ya cuma sahabatan. Membangun silaturahmi ya. Iya, membangun silaturahmi itu yang paling penting kan, membangun silaturahmi. Ya percuma dong kalau misalnya kita sahabatan tapi silaturahmi kita kayak yang biasa-biasa aja kayak orang yang kenal. Iya. Kalau prinsip gua sih kalau sahabatan sama dia nggak pernah gue mikir kayak kita kedepannya mau gimana, apakah kita mau menikah, enggak gue maksudnya ya udahlah jalanin dulu aja. Bagi orang-orang kan wah lu teman tapi menikah nih ntar ujung-ujungnya. Gue nggak dengerin omongan-omongan orang sih, bodo amat lah, yang penting gue udah. Nah itu bro, lu harusnya terima orang lain itu kan, omongan orang lain gitu. Lu kan orangnya Justru itu kan omongan orang lain tuh yang bikin gue jatuh lah. enggak maksudnya kan lu bisa menyaring gitu mana yang harus lu bangun gitu kan, mana yang harus lu tinggalin gitu kan dari omongan orang lain itu sih. Kalau gue sih Saran ya terserah mereka lah. Banyak sih gue juga yang kayak tentang persahabatan, gak mungkin loh persahabatan antara lawan jenis tapi tidak ada rasa di antara mereka, katanya di antara kalian. Bagi gue lah ini buktinya gue udah biasa-biasa aja sama tapi temen lu gue. punya rasa sayang gak? Ya saya sekedar sahabat gitu loh. Iya karena memang kan untuk menyayangi kan kita kewajiban kita bro, Iya, untuk menyayangi sesama. Jangankan sesama, sama manusia harus semuanya lah, bukan manusia doang, tumbuhan, ya, hewan. gitu. Makanya kan gua juga sering ini gitu, bahwa rasa sayang itu bukan hanya dicinta saja itu gitu kan. bukan hanya cinta saja. Itu teori-teori orang-orang kan kalau udah sayang pasti lu cinta, cinta ya, ya, gitu. padahal itu beda. Kalau kata Sujiwo Tejo, lu cinta ke dia karena apa? Kok karena gini wah itu kalkulasi katanya kan gitu. Kalau cinta itu tidak ada alasan. Bener. Kalau gue sayang ya sayang. Ya itu aja sih yang gua tanyain ke lu. Makasih banyak lu Iya, udah sama-sama. datang ke sini gitu kan. Gue juga kayak masuk ke podcast jadi komik. Maksudnya untungnya tadi pas pembukaan 5, 3, 2, 1 gitu. Tadinya Udah, gua jangan itu kan orang lain. takutnya Kita lo harus bilang punya- gitu harus ya. punya ciri khas sendiri bro. Iya. Gue udah kayak public figure aja kalau podcast kayak Udah lah gini, gua anjir. udah mudah-mudahan lu sukses lah ke depannya Iya, kan gitu. iya. Udah. Ya itu aja lah sih yang gua bisa sampaikan gitu kan, mudah-mudahan bisa bermanfaat Iya, itu. bagi gua pribadi Iya. kan, tentang tadi yang lu udah jelasin semua ke gua gitu. Mungkin hanya itu yang gua sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua dihindarkan dari mara bahaya yang menimpa dunia ini ya, yaitu bencana non alam, pandemi COVID-19. Tetap 3M. terapi protokol kesehatan 3M, bahkan gua 4M gitu 4M kan. itu sih. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, lalu membaca doa tolak bala, itu gua 4M. Tapi Iya, gua pribadi gitu kan, Intinya sih Intinya sih banyak-banyak berdoa banyak aja berdoa lah gitu loh. kan. 3M lah pokoknya. Itu aja yang gua sampaikan. Selamat malam. Oke, thank you.